Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuningsi dari kelas TI 104 dengan NIM 202122051119. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Adobe Photoshop. Jadi yang pertama ada pengertian Photoshop. Photoshop merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak untuk editor foto atau gambar yang dikeluarkan Adobe System, dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek atau biasa disebut layer style. Perangkat lunak yang satu ini banyak digunakan oleh fotografer digital atau perusahaan iklan. Photoshop dikhususkan sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit gambar dalam format bitmap. Jadi foto adalah salah satu gambar dengan format bitmap, oleh karena itu Photoshop banyak digunakan oleh para fotografer. Adobe Photoshop ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader sebagai perangkat lunak pengolah gambar atau foto, dan bersama Adobe Acrobat, Photoshop juga merupakan produk produksi terbaik dari Adobe Systems. Dengan adanya Photoshop, memungkinkan semua orang mengedit gambar atau fotonya menjadi lebih bagus dan lebih menarik. Jadi, gimana sih Photoshop ini terbentuk? Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Photoshop. Jadi, hadirnya Adobe Photoshop latar belakangi dari sejarah yang panjang, diawali dari langkah profesor dari Michigan, USA, bernama Glenn Knoll. Glenn Knoll bereksperimen untuk mengolah foto secara digital dengan alat sederhana. Ia bekerja. Tujuan dan harapan ini Glenn Knoll untuk membuat sebuah program pengolah gambar secara digital diteruskan oleh anaknya bernama John Knoll dan Thomas Knoll. Akhirnya, kedua anak Glenn Knoll ini berhasil menciptakan program aplikasi sederhana hingga perusahaan bernama ImageScan memberikan lisensi. Tidak butuh waktu lama, penemuan ini kemudian diambil alih oleh Adobe Corporation dan diberi nama Adobe Photoshop. Versi terakhir dari Photoshop adalah CS5 atau yang lebih dikenal dengan Adobe Photoshop CS5 Creative Suite. Memang awal mula terciptanya Photoshop ini hanya ditujukan untuk keperluan pengolah gambar. Namun dengan kerja keras yang dilakukan oleh Thomas Knoll dan timnya akhirnya mampu mengembangkan Adobe Photoshop dengan fitur-fitur unggul seperti web design, image ready, publishing atau Photoshop, animasi image ready, digital painting, Photoshop, dan bidang lainnya. Para desainer web ataupun desainer grafik cenderung lebih banyak menggunakan Photoshop dalam melakukan pekerjaan, karena Photoshop lebih mudah digunakan, memiliki warna cerah, mendukung plugin dari pihak ketiga, dan juga hasil output yang fantastik. Ini adalah foto penemu Photoshop, ada Thomas Knoll dan John Knoll. Fungsi Adobe Photoshop. Sebenarnya fungsi atau dari Adobe Photoshop hanyalah untuk aplikasi pengedit foto ataupun gambar dengan tipe raster atau bitmap. Namun sebagai aplikasi pengedit gambar, fungsi Photoshop dapat dijabarkan lebih khusus lagi, yaitu untuk mempercantik gambar, merekayasa gambar, dan membuat desain gambar. Fungsi Photoshop untuk mempercantik gambar yaitu dengan cara menghaluskan atau objek, di mana hal ini dilakukan agar gambar tersebut terlihat lebih menarik dan indah. Fungsi Photoshop juga untuk merekayasa gambar, yaitu dengan cara merubah tampilan ataupun menggabungkan gambar-gambar yang berbeda agar gambar tersebut terlihat seperti gambar asli dan seringkali dapat menipu mata yang melihatnya. Dan fungsi Photoshop untuk membuat desain gambar, yaitu dengan cara menciptakan objek baru seperti logo, brosur, spanduk, dan poster. Oke, fungsi Photoshop. Yang pertama ada mengkombinasi dua gambar atau lebih menjadi satu gambar baru, dan menghilangkan atau menghapus objek pada suatu gambar, memberi atau merubah warna, merubah ukuran gambar menjadi lebih kecil ataupun menjadi lebih besar,
mempertajam warna dan kualitas gambar, membersihkan atau memperindah gambar, mengaburkan gambar agar terlihat samar-samar, meningkatkan intensitas cahaya gambar agar terlihat lebih terang, dan memotong gambar. Itu adalah beberapa fungsi dari Photoshop. Jadi, pada aplikasi Photoshop, terdapat beberapa bagian penting lain yang juga memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Bagian-bagian tersebut seperti tool, menu, toolbox, layer, dan lainnya. Berikut adalah beberapa bagian penting Photoshop beserta fungsinya. Oke, yang pertama ada layer. Sebagai kanvas, tempat mendesain gambar, di dalam Photoshop kita dapat menggunakan lebih dari satu layer. Dan ada tool, alat-alat yang digunakan untuk mendesain atau menyunting gambar. Terus ada menu. Menu ini tempat utama di mana semua tool Photoshop berada. Menu ini inti yang ada di Photoshop, seperti file, layer, edit, image, dan lain-lain. Dan ada juga toolbox, tempat khusus yang menyediakan tool-tool penting agar lebih mudah dilihat dan dipakai. Kita akan membahas juga sedikit tentang kelebihan dan kekurangan Photoshop. Yang pertama kita akan membahas kelebihan Photoshop. Kelebihan yang pertama yaitu gambar yang dihasilkan lebih memuaskan, mudah dioperasikan, banyak fitur-fitur yang unggul, bisa digunakan untuk membuat tulisan dengan efek yang diinginkan. Buat Anda yang ingin membuat tulisan tampil beda dan menakjubkan, Photoshop adalah jawabannya. Bisa digunakan untuk mendesain maupun untuk editing gambar, bisa membuat beragam material, bisa juga digunakan untuk mengolah beberapa materi web. Buat Anda yang mempunyai web dan akan mengupload foto tetapi ukuran foto terlalu besar, Anda tidak perlu khawatir karena Photoshop dapat diandalkan untuk hal ini. Dan kekurangan Photoshop. Kekurangannya apa saja sih? Yang pertama ada banyaknya layer yang digunakan membuat orang sering bingung ketika menggunakan Photoshop. Photoshop kurang baik saat digunakan untuk pembuatan majalah dan brosur karena tidak bisa sempurna saat pembuatan paragraf. Ukuran yang dibutuhkan terlalu besar. Nah, jika kita terlalu banyak menggunakan layer, maka ukuran di Photoshop akan besar. Saat akan mencetak hasil Photoshop, kertas yang digunakan relatif sulit. Itu adalah beberapa kelebihan dan kekurangan Photoshop. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang software Adobe Photoshop, dan mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.